ini hasil investigasi terbaru dari Tempo misalnya menyebutkan, seperti juga sudah kita duga juga bahwa ternyata ada keterlibatan kader-kader PDIP dalam korupsi bansos, bukan hanya Juliari. Ini yang disebut-sebut oleh Tempo ini ketua Komisi 3 lagi, Herman Heri, dan ada satu anggota lagi, Evan Yunus. Jadi, dan dahsyatnya ternyata mereka mendapat kuota jumbo, disebutnya 3,4 triliun. Gampang-gampangan ngomong, kalau 10% dari 3,4 triliun kita udah bisa ngitung berapa itu nilai keuntungannya. Itu kan saya nggak mau bayangin tuh. Oke. Yang bisa saya bayangkan, Sungai Ciliwung itu berhulu di puncak di pegunungan Jawa Barat, dan dia berhilir di PDIP itu, bukan di Jakarta loh. Sungai Ciliwung itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya lagi nggak jualan donat, lagi ngamati itu omongannya Rocky Gerung yang penuh metafor ya. Yang tadi di video tadi ya, tentang korupsi yang besar bansos, ternyata dilakukan oleh kader-kader PDIP, salah satunya menteri, tapi juga ada orang PDIP di mana, di itu loh, di Senayan. Orang-orang yang nggak pernah ngomong kasar, orang yang sopan santun ya, kan itu yang dikritik ke Habib Rizik ya. Habib Rizik katanya ngomongnya kasar, nggak santun. Nah, ternyata orang-orang yang nggak pernah ngomong kasar itu, yang nggak pernah ngomong santun, ngerampok, nyolong. Udah ketahuan Habib Rizik nggak pernah colong ya, nggak pernah ngabisin anggaran rakyat, anggaran, nggak pernah nyolong uang APBN, nggak nyolong uang rakyat, malah ngeluarin uang untuk bantu korban bencana kan gitu ya. Tapi rekeningnya diblokir. FPI ada 80 berapa gitu ya, yang nggak bisa dipakai, berarti kan diblokir. Ya gimana sih Indonesia ini, polisi itu berhasil ya membunuh 6 orang ya nggak, anggota FPI, Laskar Front Pembela Islam, dan berhasil menjebloskan itu Habib Rizik ke penjara. Sekarang polisi berhasil nggak membunuh korupsi bansos itu, dan berhasil nggak menjebloskan ya tokoh PDIP ke penjara. Agak susah juga ya, agak susah, karena akan berhadapan dengan kekuasaan yang real. Siapa? Ya polisi itu. Jadi kita lihat ya bahwa keadilan itu tidak mudah ditegakkan ketika menyangkut orang-orang terdekat atau menyangkut kekuasaan yang mengangkat dia sebagai seorang penegak hukum misalnya ya. Kita lihat ya, tapi kalau Habib Rizik kan nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatannya hanya kata-katanya. Tapi kalau yang ini, yang koruptor menurut majalah Tempo ini, Menteri Juliari ya, Mensos ya, itu punya kedekatan dengan kekuasaan kan, karena partai yang berkuasa kan PDIP, mereka kader PDIP ya. Jadi punya kekuatan real sehingga dia berani nyolongnya nggak. Kalau bahasanya Rocky Gerung, orang yang punya surplus kekuasaan itu punya potensi untuk merampok. Surplus kekuasaan, yang saya dengar surplus beras sih dulu ya. Surplus beras, petani surplus kelebihan beras. Sekarang ada istilah surplus kekuasaan. Ya artinya karena tenaga-tenaga yang sebaliknya, tenaga-tenaga oposisi, istilahnya Rocky Gerung disedot ke istana, jadi kekuasaannya itu berlebih ya. Surplus, problemnya ya kalau kekuasaan itu berlebih dan cenderung mutlak absolut ya, dia cenderung korup absolut ya. Menurut Lek Anton, sebenarnya Lek Anton yang terkenal dengan peribahasanya itu ya. Ya itulah nasibnya Habib Rizik ya. Nggak perlu kita kasihan, Habib Rizik itu sudah menikmati hasil perjuangannya, sudah dijamin pahala yang dia dapat karena hasil perjuangannya. Yang perlu dikasihani ya orang kayak saya ini, berjuang belum gitu, duit nggak punya, kekuasaan nggak punya ya, nggak ada yang bela, beli beras literan ya nggak ya.
Dia hanya mengandalkan penghasilan dari YouTube ya. Nanti kalau YouTube-nya diblok, YouTube-nya diblok gitu, diambil kayak Munjiat gitu atau kayak Front TV, nggak punya duit. Tapi saya bisa nggak punya duit, nggak punya gajian. Bulan kemarin gajian saya 3,5 juta. Kalau YouTube saya diblok, sama siapa ya saya nggak tahu, sama jin. Maka saya nggak punya penghasilan bulanan. Yang saya punya akhirnya tersisa satu, dan satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah ya Rob. Ampunlah, lindungilah kehidupan kami dalam kehidupan dunia yang penuh fitnah ini, dan lindungilah kehidupan akhirat kami yang penuh dengan bahaya dan tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuko atau Pesantren Jorali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuko, bukan Pesantren Jorali. Ininya ada di deskripsi di bawah. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.